Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan presentasi kami tentang matriks problem solving, di mana kelompok 12 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Rika Ningsia, Niko Aditya, dan Siti Fatima. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Niko Aditya. Kepada Niko Aditya, kami persilakan. Oke, untuk materi yang pertama itu mencegah kenaikan harga pangan memerlukan pendekatan sistematik yang melibatkan berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu peningkatan produksi pangan. Meningkatkan produksi pangan melalui teknik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi modern, irigasi, dan varietas tanaman yang lebih produktif. Yang kedua itu ada diverifikasi pertanian, mendorong petani untuk aman, untuk mengurangi resiko kerugian akibat bencana alam atau penyakit. Regulasi pasar, mengawasi pasar pangan, dan menerapkan regulasi yang membatasi praktik spekulasi harga dan penipuan yang dapat mendorong kenaikan harga pangan yang tajam. Yang keempat ada kolaborasi antar pihak, melibatkan pemerintah, petani, produsen pangan, distributor, dan konsumen dalam dialog dan kerjasama untuk mengatasi masalah kenaikan harga pangan. Untuk materi selanjutnya yaitu pendekatan situasional terhadap masalah kenaikan harga pangan, melibatkan analisis dan tindakan yang sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Berikut langkah-langkah dalam mencegah kenaikan harga pangan dengan pendekatan ini. Yang pertama itu ada analisis situasi. Pertama-tama, identifikasi penyebab kenaikan harga pangan saat ini. Apakah itu karena cuaca buruk, spekulasi pasar, gangguan pasokan, atau faktor-faktor lainnya. Ini penting untuk memahami akar masalahnya. Yang kedua itu ada reaksi cepat. Jika ada peristiwa darurat seperti bencana alam atau gangguan pasokan mendadak, tindakan cepat diperlukan. Bantuan darurat dan intervensi segera mungkin diperlukan untuk menjaga pasokan pangan stabil. Yang ketiga itu ada monitoring pasar. Pantauan harga pangan secara rutin untuk mendeteksi gejala awal kenaikan harga pangan. Dengan demikian, tindakan dapat diambil secara segera jika harga mulai melonjak. Untuk materi selanjutnya yaitu mencegah kenaikan harga pangan dengan pendekatan pribadi, mengacu pada tindakan yang dapat diambil oleh individu atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil secara pribadi. Yang pertama itu adalah pembelian yang cerdas. Belanja dengan bijak dengan memanfaatkan penawaran, diskon, dan promosi di toko-toko. Bandingkan harga dan periksa tanggal kadaluarsa untuk menghindari pemborosan. Yang kedua itu ada pertanian rumah tangga. Pertimbangkan untuk menanam sayuran atau herba di rumah Anda sendiri jika memungkinkan. Ini dapat membantu menghemat biaya belanja. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemantauan harga. Pantau harga pangan secara reguler dan manfaatkan platform online atau aplikasi yang memberi informasi tentang harga di berbagai toko. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Nengsia. Di sini saya akan memaparkan apa yang dilakukan ketika terjadi kenaikan harga pangan menggunakan sistematik pendekatan masalah, sistematik pendekatan situasional, dan sistematik pendekatan pribadi. Ketika terjadi kenaikan harga pangan, penggunaan pendekatan sistematik masalah adalah kunci untuk mengatasinya. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam pendekatan ini yaitu intervensi pemerintah. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti mengontrol ekspor, impor makanan, memberikan subsidi kepada kelompok rentan, dan mengawasi praktik perdagangan yang tidak etis atau spekulatif. Selanjutnya, pemberdayaan petani. Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan
dan memberdayakan petani untuk mengurangi ketidakstabilan pasokan. Selanjutnya ada pendekatan berkelanjutan. Pertimbangkan solusi yang berkelanjutan seperti pertanian organik dan praktik yang mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Dan selanjutnya dapat dilakukan yaitu transportasi pasar. Tingkatkan transportasi dalam informasi harga dan pasokan pangan untuk mengurangi. Selanjutnya yaitu transparansi pasar, di mana kita meningkatkan transparansi dalam informasi harga dan pasokan pangan. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Kita harus terus-menerus memantau situasi dan evaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Kita menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dan pendekatan ini atau pendekatan sistematik ini melibatkan berbagai tindakan yang berkoordinasi untuk mengatasi akar penyebab kenaikan harga pangan dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Ini memerlukan kerjasama antar sektor publik dan swasta, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya, yang dilakukan atau ketika terjadi kenaikan harga pangan, penggunaan pendekatan situasional yaitu memerlukan respons yang cepat dan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Langkah-langkah yang dapat diambil dengan pendekatan situasional ini yaitu satu, koordinasi dan komunikasi. Pastikan ada koordinasi yang kuat antara pemerintah, produsen, distributor, dan konsumen. Komunikasi yang efektif juga penting untuk memberikan informasi terbaru tentang harga dan tindakan yang diambil. Yang kedua ada subsidi sementara. Pemerintah dapat memberikan subsidi sementara kepada kelompok rentan untuk membantu mereka menghadapi kenaikan harga pangan. Yang ketiga ada pemantauan pasar terus-menerus. Lakukan pemantauan pasar terus-menerus untuk mengidentifikasi perubahan harga dan pasokan yang mungkin memerlukan tindakan lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan pendekatan pribadi. Dalam pendekatan pribadi yang dapat dilakukan yaitu satu, pemanfaatan makanan lokal dan musiman seperti mengkonsumsi makanan lokal dan musiman yang cenderung lebih murah karena pasokan lebih melimpah. Yang kedua, pemborosan makanan. Hindari pemborosan makanan dengan merencanakan makanan kita, menggunakan sisa makanan dengan bijak dan menyimpan dengan benar. Yang ketiga, pendidikan pribadi. Kita harus meningkatkan pengetahuan tentang memasak, menyimpan makanan, dan mengelola keuangan pribadi untuk menghemat uang dan makanan dengan bijak. Dan yang terakhir yaitu perencanaan anggaran. Kita harus merencanakan anggaran atau mengevaluasi anggaran harian atau bulanan dan merencanakan pengeluaran dengan lebih hati-hati. Tentukan lokasi khusus untuk kebutuhan makanan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Fatimah. Kepada Siti Fatimah dipersilahkan dengan skala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya kenaikan harga pangan. Yang pertama, melalui pendekatan sistematik. Yang pertama yaitu yang pertama stimulus ekonomi. Pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi kepada kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan, seperti program bantuan sosial atau subsidi makanan. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi berkala. Terus pantau pelaksanaan rencana mitigasi dan evaluasi apakah tindakan yang diambil berhasil mengurangi dampak kenaikan harga. Yang kedua, pendekatan berkelanjutan. Selain mengatasi kenaikan harga saat ini, pertimbangkan langkah-langkah berkelanjutan seperti investasi dalam pertanian yang berkelanjutan. Yang keempat, pemantauan pasar. Pantau harga pangan secara rutin dan kumpulkan data tentang perubahan harga, supply, dan permintaan. Ini akan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya dengan pendekatan situasional. Yang pertama koordinasi dan komunikasi.
Pastikan ada koordinasi yang kuat antara pemerintah, produsen, distributor, dan konsumen. Komunikasi yang efektif juga penting untuk memberikan informasi terbaru tentang harga dan tindakan yang diambil. Yang kedua, stok pangan darurat. Yang ketiga, pemantauan pasar terus-menerus. Lakukan pemantauan pasar secara terus-menerus untuk mengidentifikasi perubahan harga dan pasokan yang mungkin memerlukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, melalui pendekatan pribadi. Yang pertama, mengurangi konsumsi makanan mahal. Kurangi konsumsi makanan mahal yang harganya naik tajam, seperti daging, sapi, atau makanan impor. Gantilah dengan alternatif yang lebih terjangkau. Yang kedua, memasak sendiri. Makan di rumah dan memasak makanan sendiri bisa lebih ekonomis dibandingkan dengan makanan di luar. Yang ketiga, pertimbangan alternatif sumber protein. Jika daging mahal, pertimbangkan sumber protein lain seperti telur, kacang-kacangan, dan tahu sebagai pengganti. Baiklah, untuk part terakhir saya akan jelaskan, yaitu mengenai dampak terhadap masyarakat. Yang pertama itu dampaknya, kesulitan makanan sehari-hari. Harga pangan yang tinggi dapat membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan sehari-hari. Keluarga mungkin terpaksa mengurangi jumlah dan variasi makanan yang mereka konsumsi. Yang kedua ada gizi yang buruk. Dalam upaya menghemat uang, beberapa individu atau keluarga mungkin memilih makanan yang lebih murah tetapi kurang gizi. Ini dapat menyebabkan masalah gizi dan kesehatan yang serius. Yang ketiga, yaitu kelompok rentan lebih terpukul. Maksudnya di sini yaitu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan pendapatan rendah atau tidak stabil biasanya lebih terpukul oleh kenaikan harga pangan. Yang keempat yaitu ketidakstabilan sosial. Dalam beberapa kasus, kenaikan harga pangan yang signifikan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial seperti protes atau kerusuhan oleh masyarakat. Baiklah, untuk dampak terakhir yaitu dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga pangan yang signifikan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dapat mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.